Pada bagian sebelumnya, kita sudah mengulas jenis-jenis rudal yang melengkapi pesawat tempur TNI. Di bagian kedua ini, kita akan membahas rudal-rudal yang terpasang pada kapal perang TNI. Inilah jenis-jenis rudal yang melengkapi kapal perang TNI. Kapal perang tercanggih milik TNI Angkatan Laut KRI kelas Marta Dinata dilengkapi dengan rudal anti pesawat buatan Perancis, yaitu MICA. Disingkat MICA karena kepanjangannya cukup ruwet untuk diucapkan, Missile d'Interception et de Combat Aérien. Rudal MICA adalah rudal anti pesawat tipe Fire and Forget yang dapat diluncurkan baik dari pesawat tempur maupun dari peluncur di darat atau kapal laut. MICA terdiri dari dua varian, yaitu MICA RF dengan sistem kendali aktif radar homing dan MICA IR yang menggunakan pemandu inframerah. Jika diluncurkan dari pesawat tempur, rudal ini dapat menjangkau jarak 80 km, sedangkan jika diluncurkan dari kapal permukaan, jangkauannya hanya menjadi 20 km. Ini karena untuk naik ke ketinggian dibutuhkan banyak energi yang menghabiskan bahan bakar. Rudal dengan bobot 112 kg dan panjang 3,1 meter ini digunakan oleh Prancis sejak tahun 1996. Indonesia menggunakan rudal MICA sejak tahun 2019 dengan dipasangnya rudal MICA pada KRI Raden Edi Marta Dinata. Rudal Exocet adalah rudal anti kapal permukaan buatan Perancis. Rudal ini awalnya diproduksi oleh Aerospatiale, tetapi kini produksinya dilakukan oleh MBDA. Nama Exocet berarti ikan terbang, tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan Indosiar. Rudal yang diproduksi sejak tahun 1973 ini telah terbukti efektif dalam pertempuran. Salah satunya adalah dalam Perang Falkland atau Perang Malvinas. Rudal Exocet yang diluncurkan dari pesawat tempur Argentina berhasil menenggelamkan kapal perang Inggris HMS Sheffield. Rudal Exocet lainnya juga berhasil menenggelamkan kapal dagang Inggris dan merusak kapal destroyer HMS Glamorgan. Namun sayangnya, Argentina kehabisan stok rudal Exocet. Intelijen Inggris berusaha sekuat tenaga mencegah Argentina mendapatkan rudal Exocet tambahan dari Perancis, termasuk mencegah pembelian oleh negara tetangganya Peru yang kemungkinan akan dibeli lagi oleh Argentina. Bahkan ada desas-desus saat itu Argentina juga mendekati Indonesia untuk membeli Exocet milik Indonesia. Indonesia memang merupakan salah satu negara pengguna rudal Exocet. Rudal Exocet telah melengkapi kapal perang Indonesia sejak tahun 80-an. KRI yang dilengkapi dengan rudal Exocet diantaranya adalah KRI kelas Fathahillah dengan rudal Exocet tipe MM38. Tipe ini sekarang sudah tidak lagi diproduksi. Kapal yang lebih baru menggunakan Exocet tipe MM40. Di antaranya adalah KRI kelas Bung Tomo dan kelas Diponegoro dengan Exocet MM40 Blok 2, serta KRI kelas Marta Dinata dengan rudal Exocet MM40 Blok 3. Rudal Exocet menggunakan sistem kendali inertial guidance dan active radar homing. Setelah diluncurkan, berbekal informasi posisi sasaran yang tertangkap oleh radar kapal, Exocet terbang menuju lokasi sasaran dengan dikendalikan sistem inertial guidance. Untuk Exocet MM40 Blok 3 sudah menggunakan kendali GPS. Ketika sudah mendekati sasaran, rudal ini mengaktifkan radar, dan radar ini menuntun menuju target. Rudal akan menghancurkan kapal dengan hulu ledak seberat 165 kg. Pendorong pada rudal Exocet versi awal menggunakan roket dengan jangkauan 70 km. Namun, untuk versi terbaru yaitu MM40 Blok 3, pendorongnya menggunakan turbojet yang menambah jarak jangkauan hingga 180 km. Indonesia juga pernah menggunakan rudal anti kapal buatan Amerika, yaitu RGM-84 Harpoon. Rudal ini dibeli pada tahun 1987 untuk dipasangkan pada KRI kelas Ahmad Yani. Namun, insiden Timur Timur tahun 1991 mengakibatkan Indonesia terkena embargo militer dari Amerika. Akibatnya, Indonesia tidak bisa mendapatkan suku cadang dan komponen untuk pemeliharaan rudal, karena suku cadang itu hanya dijual oleh Amerika, tidak ada di Tokopedia. Hal tersebut menjadikan rudal Harpoon yang dimiliki TNI tidak bisa lagi dioperasikan dan akhirnya dipensiunkan. P-800 Onyx atau lebih dikenal dengan nama Yakhon merupakan rudal jelajah anti kapal permukaan buatan Rusia. Dirancang bangun sejak tahun 1983,
Yakhon mulai diproduksi tahun 1987 dan resmi digunakan tahun 2002. Rudal ini menggunakan sistem pemandu inertial guidance dan active radar homing. Saat diluncurkan, Yakhon dilontarkan ke atas dengan roket berbahan bakar padat. Kemudian, tenaga pendorongnya dilanjutkan dengan mesin ramjet. Dengan dorongan mesin ramjet, rudal ini terbang dengan kecepatan 2 kali kecepatan suara. Untuk menghindari deteksi radar musuh, rudal dapat terbang sangat rendah hingga sekitar 10 meter di atas permukaan laut. Hulu ledak rudal Yakhon menggunakan delay fuse akan meledak sesaat setelah rudal menembus dinding kapal. Dengan demikian, rudal meledak di dalam badan kapal. Dengan meledak di dalam kapal, menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Rudal P-800 Onyx atau Yakhon memiliki jangkauan hingga 800 km dengan hulu ledak seberat 300 kg. Tetapi, itu adalah versi yang dipakai sendiri oleh Rusia. Sedangkan untuk ekspor, termasuk yang dimiliki Indonesia, kemampuannya sengaja diturunkan. Jangkauan jelajahnya disunat hingga hanya 300 km dan hulu ledaknya menjadi 200 kg. Dalam pembelian alutsista, prinsip pembeli adalah raja tidak berlaku. Di sini, justru rajanya dapat rudal dengan kemampuan yang sudah dibonsai. Rudal Yakhon yang dimiliki Indonesia dipasang pada KRI kelas Ahmad Yani, yaitu KRI Oswald Siahaan dengan nomor lambung 354. C705 merupakan rudal jelajah anti kapal buatan Tiongkok. C705 adalah pengembangan dari rudal C704. Pengembangan ini meliputi mesin pendorong, sistem pemandu, dan hulu ledak. C705 menggunakan sistem pemandu GPS dan active radar homing. Setelah diluncurkan, rudal akan menuju sasaran dengan pemandu GPS. Selain GPS, C705 juga bisa menggunakan satelit GLONASS milik Rusia atau satelit navigasi Beidou milik Tiongkok. Ketika mendekati sasaran, sistem pemandu menggunakan active radar homing. Ada juga sistem pemandu tambahan yang menggunakan sensor inframerah dan TV kamera. C705 memiliki bobot 320 kg. Rudal ini memiliki daya jangkau hingga 170 km dengan hulu ledak seberat 110 kg. Dengan hulu ledak seberat 110 kg, mampu menghancurkan kapal ukuran 1.500 ton. C705 dipasangkan pada beberapa kapal cepat rudal, baik KCR kelas Celurit maupun kelas Sampari. Namun, dalam salah satu uji tembak yang disaksikan Presiden, rudal ini sempat mengalami kemacetan. Rudal buatan Tiongkok lainnya yang dipasang pada kapal perang TNI Angkatan Laut adalah J802. Rudal J802 merupakan versi ekspor dari rudal Ying J83. Sama seperti sebagian besar rudal anti kapal lainnya, J802 menggunakan sistem kendali inertial guidance dilanjutkan dengan active radar homing. Sama seperti Rusia, Tiongkok juga melakukan downgrade rudal versi ekspornya. Rudal Ying J83 yang dipakai Tiongkok sendiri memiliki jangkauan hingga 180 km. Sedangkan J802 untuk ekspor, jarak jangkaunya disunat menjadi 130 km. Rudal J802 dipasangkan pada beberapa kapal patroli cepat dan kapal cepat rudal. Selain itu, juga pada KRI kelas Ahmad Yani menggantikan rudal Harpoon. Pada episode berikutnya, kita akan lebih detail membahas tentang bagaimana cara kerja peluru kendali. Sampai jumpa.